kok yoga jarimu gini-gini. Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang asuhan keperawatan gangguan sistem endokrin pada pasien Nona Y dengan diabetes mellitus. Adapun kelompoknya ada Antonius Yoga, Banu Juniarti, Dwi Ayu Arlianti, Edi Ratnaningsih, Francisca Sela Sonia, Heri Nusantari, Frater Leonardo Dokarmo Pinto, dan Teresia Slamet Rahayu. Next. Next, Mas Yoga. Ini kita akan bacakan tentang pathoflow diagram tentang diabetes mellitus, di mana di sini kami membuat DM tipe 1 dan pathoflow dari DM tipe 2. Walaupun diabetes mellitus ada 4 macam. Yang pertama ini kita akan dari DM tipe pertama, ini penyebabnya adalah genetik atau tipe antigen HLA atau Human Leukocyte Antigen. Penyebab kedua yaitu imunologi respon autoimun. Ini terkait dengan penyakit autoimun, lingkungan, atau infeksi virus atau toksin. Kemudian DM tipe 2, usia tua atau bisa disebut juga dengan NIDM, Non-Independent Insulin Diabetes Mellitus. Riwayat keluarga atau obesitas atau pada wanita hamil gestasional. DM tipe 1 akan mengakibatkan sel B pankreas hancur. Dan ini akan menyebabkan defisiensi insulin di dalam tubuh. Pada DM tipe 2 juga sel B akan mengalami berkurang atau terjadi resistensi insulin. Di DM tipe 2 ini disebut dengan relatif kondisi. Karena terjadi defisiensi insulin, maka akan muncul hiperglikemia. Ini hiperglikemia ini bisa disebabkan juga oleh terapi anti hiperglikemi yang tidak teratur, karena nanti akan muncul defisit pengetahuan, karena masalah keperawatan akan muncul defisit pengetahuan terkait dengan regimen yang tidak patuh. Kemudian hiperglikemi ini juga akan menyebabkan glukosa tidak masuk ke otot dan adiposa jaringan. Ini akan menyebabkan glukosa menumpuk dalam darah yang akan menyebabkan arteriosklerosis. Kemudian glukosa tidak masuk ke otot dan adiposa jaringan akan menyebabkan defisiensi glukosa di intrasel. Ini akan mengakibatkan gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ini juga akan mengakibatkan penurunan pembentukan adenotrifosfat atau ATP. Terus kemudian juga akan menyebabkan dari penurunan pembentukan ATP, ini akan menyebabkan peningkatan asam lemak sehingga bertransformasi menjadi keton. Ini akan menimbulkan mual, anoreksia, atau sehingga intake berkurang. Sehingga masalah keperawatan bisa muncul resiko defisit nutrisi. Pada peningkatan asam lemak sehingga bertransformasi menjadi keton, akan menjadi nanti ketoasidosis diabetik. Terus kemudian glukosa yang tidak masuk ke dalam otot dan adiposa jaringan akan menyebabkan kapasitas penyerapan ginjal terlampaui, sehingga glukosa hilang dan larut dalam urin atau disebut glikosuria. Akan mengakibatkan juga muncul diuresis osmotik meningkat dan terjadi peningkatan pengeluaran cairan dan elektrolit. Ini menyebabkan produksi urin meningkat yang akan muncul poliuri pada gejala triaspe DM. Kemudian defisiensi glukosa di intrasel akan menyebabkan juga sel-sel kelaparan dan rasa lapar meningkat. Ini akan mengakibatkan polifagi, masuk dalam triaspe diabetes mellitus. Kemudian dari polifagia ini akan
muncul masalah keperawatan, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Terus kemudian tadi diuresis osmotik meningkat dan terjadi peningkatan pengeluaran cairan dan elektrolit, juga akan muncul masalah keperawatan yaitu resiko hipovolemia. Kemudian arteriosklerosis tadi bisa menyebabkan komplikasi di mikroangiopati atau mikrovaskuler, yaitu kalau mikrovaskuler yaitu terjadi pada retina yang disebut dengan retinodiabetika. Kemudian bisa juga nefropatik diabetik. Terus kemudian juga neuropati diabetik. Terus kemudian tadi retina menjadi retina diabetik akan menyebabkan gangguan penglihatan, sehingga resiko untuk jatuh karena penglihatan yang berkurang. Terus kemudian untuk nefropatik diabetik ini akan mengalami penurunan GF dan terjadi insuff renal. Terus kemudian akan terjadilah gagal ginjal atau renal failure. Kemudian untuk yang makroangiopati atau makrovaskuler ini akan terjadi penurunan sirkulasi cerebral. Terus terkait ini akan penurunan sirkulasi cerebral akan muncul masalah resiko perfusi cerebral tidak efektif. Kemudian pada tahap yang dehidrasi karena produksi urin meningkat terjadi poliuria sehingga volume plasma berkurang, ini akan menyebabkan dehidrasi sehingga akan muncul simptom nyeri menelan, sariawan atau nyeri tenggorok. Ini akan akan muncul masalah keperawatan resiko infeksi. Resiko infeksi ini juga bisa disebabkan dari uptake oksigen yang berkurang pada orang diabetes mellitus. Terus kemudian peningkatan asam lemak hingga bertransformasi menjadi keton akan muncul ketoasidosis diabetik yang akan menyebabkan beberapa kondisi urin ketonuria, pernafasan dalam dan berat, bau nafas aroma buah, AGD terjadi penurunan PCO2, alkalosis respiratorik atau asidosis metabolik. Ini akan muncul keperawatan di pola nafas tidak efektif. Demikian patoflow tentang diabetes mellitus. Keperawatan pengkajian yaitu identitas pasien, hari, tanggal, jam pasien masuk hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 8. Nama Nona Y, usia 15 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar SMA, pendidikan SMP, SMA, agama Katolik, suku bangsa WNI, alamat Fajar Bulan, diagnosa medis KAD dan DM tipe 1, mulai dirawat pada tanggal 18 Januari 2017. Data fokus biologis anamnesa, keluhan utamanya yaitu sesak nafas sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat penyakit sekarang, 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh mual, muntah 10 kali, nafsu, badan terasa lemas semua, kepala pusing, nyeri tenggorokan, nyeri menelan, sariawan, keluhan semakin meningkat saat malam hari, dan pasien mulai mengeluh sesak. Pasien pernah mengalami hal serupa sebelumnya kurang lebih 4 bulan yang lalu, di mana pasien mulai didiagnosa DM tipe 1.
Sebelumnya, pasien rutin menggunakan insulin suntik yang diberikan di rumah sakit saat dirawat pertama kali. Namun, penggunaan insulin berhenti ketika insulin habis dan tidak pernah kontrol kembali. Saat ini, pasien mengeluh sesak, mual, muntah, makan tidak bisa masuk, badan menggigil, dan terasa sangat lemas, sehingga disarankan untuk dirawat di rumah sakit. Riwayat penyakit dahulu, pasien didiagnosa DM tipe 1 kurang lebih 4 bulan yang lalu dengan diagnosa ketoasidosis diabetikum pada DM tipe 1. Mondok di Rumah Sakit Margo Saras selama 1 minggu, riwayat penggunaan insulin SC, namun saat ini pasien tidak menggunakan lagi dan tidak pernah kontrol. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada riwayat DM, tidak ada riwayat penyakit jantung, tidak ada riwayat penyakit ginjal, riwayat alergi tidak ada, riwayat meningitis saat ibu pasien meninggal akibat meningitis kurang lebih 6 bulan yang lalu. Keluhan penyerta lain, pasien mengatakan nyeri kepala, pusing, berat badan tidak menurun. Keluhan penyerta lain, lalu langsung ke data DSDO-nya, Mbak. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ini data-data yang ada dari pemeriksaan, pengelompokan data. Pengelompokan data subjektif, pasien mengatakan mual muntah 10 kali, nafsu makan menurun, badan terasa lemas semua, kepala pusing, nyeri tenggorokan, nyeri menelan, sariawan, sesak nafas, badan menggigil. Pasien pernah dirawat 4 bulan yang lalu dengan penyakit yang sama. Nyeri kepala, pusing, tidak paham kalau obat insulin disuntik terus. Lalu pasien takut disuntik insulin, takut akan ketagihan. Berat badan tidak turun, tinggal hanya bersama ayahnya, berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah. Turun sebentar, Mbak. Makan jajan, pasien tidak diet, suka minum es teh dan soda, sering BAK, sehari bisa 10 kali, pasien tidak mau belajar menyuntik insulin sendiri, pasien rutin menggunakan insulin suntik yang diberikan rumah sakit saat pertama kali dirawat, namun penggunaan insulin berhenti saat insulin habis dan tidak pernah kontrol kembali. Lalu data objektifnya, tekanan darah 90/50 mmHg, nadi 100 kali per menit, reguler, teraba lemah, pernafasan 26 kali per menit, saturasi SpO2-nya 93%, suhunya 37 derajat Celcius, turgor kulit sedang, mukosa mulut terdapat sariawan, lalu membran mukosa bibir kering, pasien tampak cemas, hasil GDS 496 mg/dl, pH 7,25, PCO2 45, HCO 319, BE-3, SaO2 93%, hematokrit 45%. Turun, Mbak. Menggunakan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang. Untuk analisa datanya, yang pertama
Datanya nadi pasien 100 kali per menit, raba lemah, tekanan darah 90/50 mmHg, turgor kulit sedang, membran mukosa kering, suhu tubuh 37 derajat Celcius, mual muntah 10 kali, dan hasil hematokrit 45%. Masalahnya resiko hipovolemia, kemungkinan penyebabnya kehilangan cairan secara aktif. Untuk diagnosa kemungkinan yang kedua, karena hasil GDS-nya tinggi 496, tidak paham kalau obat insulin disuntik terus, takut ketagihan, makan jajan, tidak diet, suka minum es teh soda, lalu pasien pernah dirawat 4 bulan yang lalu dengan diagnosa yang sama. Masalah yang diangkat adalah risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, kemungkinan penyebabnya adalah kurang terpapar informasi tentang manajemen diabetes. Untuk data yang ketiga, pasien mengatakan sesak nafas RR 26 kali per menit menggunakan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang. Masalahnya pola nafas tidak efektif, kemungkinan penyebabnya penurunan energi. Untuk selanjutnya, mual muntah 10 kali, nafsu makan menurun, GDS 496, masalahnya resiko defisit nutrisi, kemungkinan penyebabnya peningkatan metabolisme. Untuk yang selanjutnya, untuk nomor 5, karena GDS-nya 496, lalu pasien juga tidak nafsu makan, lalu ada nyeri menelan, sariawan, lalu nyeri tenggorokan juga. Itu masalahnya adalah risiko infeksi dan untuk kemungkinan penyebabnya adalah penyakit kronis yaitu diabetes mellitus. Lalu untuk diagnosa yang ke-6 atau yang terakhir, pasien sudah kurang lebih 4 bulan yang lalu dirawat dengan penyakit yang sama. Lalu pasien juga tidak paham kalau obat insulin itu disuntik terus. Lalu pasien juga takut disuntik insulin, takut akan ketagihan. Lalu pasien makan jajan, tidak diet, pasien tidak mau belajar menyuntik insulin sendiri. Lalu juga pasien rutin menggunakan insulin suntik yang diberikan RS saat pertama kali dirawat, namun penggunaan insulin berhenti saat insulin habis dan tidak pernah untuk kontrol lagi. Itu untuk masalahnya yaitu defisit pengetahuan tentang pengobatan DM, dan untuk kemungkinan penyebabnya ada kurang minat dalam belajar. Lalu untuk diagnosa keperawatannya, untuk diagnosa yang pertama yaitu resiko hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif. Untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang manajemen diabetes. Diagnosa yang ketiga ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi, ditandai dengan pasien mengatakan sesak nafas, respirasi 26 kali per menit, pasien tampak menggunakan otot bantu nafas, fase ekspirasi tampak memanjang, hasil AGD acidosis metabolik. Diagnosa keempat ada resiko defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Diagnosa kelima, resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus. Lalu yang terakhir, atau yang keenam, defisit pengetahuan tentang pengobatan DM, berhubungan dengan kurang minat dalam belajar, ditandai dengan pasien kurang lebih 4 bulan yang lalu dirawat dengan penyakit yang sama, lalu pasien tidak melanjutkan terapi insulin setelah obat habis. Pasien mengatakan tidak paham kalau obat insulin harus disuntikan terus, pasien tidak mau belajar menyuntik insulin sendiri, dan yang terakhir pasien suka minuman es teh dan soda. Bu Edi belum di-unmute.
Masih mute, Mbak. Masih. Untuk rencana keperawatan yang pada diagnosa pertama yaitu resiko hipovolemik berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif dengan kriteria hasil tidak terjadi hipovolemi pada pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan 5 kali 24 jam dengan kriteria kekuatan nadi meningkat sampai dengan turgor kulit meningkat juga 5, intake cairan meningkat ini juga 5. Untuk rencana keperawatan yang kami buat yaitu pemantauan cairan. Di sini kami pasien dilakukan observasi untuk tanda-tanda hipovolemik yang meliputi monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor tekanan darah, frekuensi pernafasan, dan juga turgor kulit, termasuk juga pemantauan intake O2 cairan. Untuk diagnosa kedua, yaitu resiko ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang manajemen diabetes. Kriteria hasil, kadar glukosa darah stabil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 kali 24 jam dengan kriteria hasil yang pertama pusing menurun sampai dengan 5, lelah atau lesu menurun, ini 5, rasa haus menurun, juga 5, kadar glukosa dalam darah membaik, ini juga 5, lalu ada juga jumlah urin membaik, ini juga sampai 5. Rencana keperawatan yang dilakukan yaitu manajemen hiperglikemi, yaitu melakukan observasi terhadap identifikasi kemungkinan terjadinya penyebab hiperglikemi, monitor tanda dan gejala hiperglikemi, monitor kadar gula darah, dan observasi terhadap intake O2 cairan. Di sini juga dilakukan konsultasi dengan medis apabila ada tanda dan gejala hiperglikemi tetap dan atau memburuk. Dan juga dilakukan pemberian insulin sesuai dengan program dokter. Lalu untuk diagnosa yang ketiga yaitu pola nafas tidak efektif. Next. Diagnosa ketiga, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan pasien mengatakan sesak nafas, RR 26 kali per menit, pasien tampak menggunakan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi tampak memanjang, hasil AGD terjadi asidosis metabolik. Untuk kriteria hasil yang mau dicapai, pola nafas kembali efektif pada pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 kali 24 jam dengan kriteria hasil. Yang pertama, dyspnea menurun sampai dengan 5. 2, penggunaan otot bantu pernafasan menurun 5. Perpanjangan ekspirasi menurun 5. Frekuensi nadi membaik, ini juga 5. pH membaik 5. Dan kadar bikarbonat membaik 5. Untuk rencana keperawatan yang kami rencanakan yaitu observasi terhadap monitor pola nafas. Untuk terapi, posisikan pasien semi-Fowler atau sampai dengan Fowler. Memberikan oksigen dan juga untuk rencana kami lakukan pemantauan respirasi, yaitu memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas. Monitor saturasi oksigen, memonitor nilai AGD, dan juga dilakukan dokumentasi terhadap hasil-hasil pemantauan. Oke, saya lanjutkan untuk diagnosa yang keempat, yaitu risiko defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Untuk kriteria hasilnya adalah
tidak terjadi defisit nutrisi pada pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam dengan kriteria hasilnya, sariawan menurun 5, terus frekuensi makan membaik nilai 5, terus membran mukosa membaik nilai 5. Ini untuk intervensinya dengan manajemen nutrisi. Kita melakukan observasi tentang identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan. Untuk tindakan terapeutiknya, lakukan oral hygiene selama makan. Untuk edukasi, ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasikan dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Untuk diagnosa yang nomor 5 adalah resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus. Untuk kriteria hasilnya, tidak terjadi infeksi pada pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 kali 24 jam dengan kriteria hasil, kadar sel darah putih membaik, nilai 5, nyeri menurun, nilai 5, periode menggigil menurun, 5, periode Malaysia menurun 5. Tindakan keperawatannya adalah dengan pencegahan infeksi, dengan melakukan observasi atau dengan memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Untuk terapeutik, dengan batasi jumlah pengunjung, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik kepada pasien yang berisiko tinggi. Edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara cuci tangan dengan benar, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Untuk diagnosa yang keempat adalah defisit pengetahuan tentang pengobatan DM berhubungan dengan kurang minat dalam belajar, ditandai dengan pasien kurang lebih 4 bulan yang lalu dirawat dengan penyakit yang sama, pasien tidak melanjutkan terapi insulin setelah obat habis, pasien tidak paham kalau insulin harus disuntikkan terus-menerus, pasien tidak mau belajar menyuntik insulin sendiri, dan pasien suka minum es teh dan soda. Untuk kriteria hasilnya, pengetahuan pasien tentang pengobatan DM meningkat setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam dengan kriteria hasil, kemampuan menjelaskan tentang pengobatan DM meningkat, nilai 5, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat dengan nilai 5. Untuk intervensi keperawatannya dengan edukasi kesehatan. Yang selanjutnya dengan observasi, dengan identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat. Untuk terapeutiknya, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya. Edukasi, jelaskan faktor yang mempengaruhi kesehatan, edukasi program pengobatan, observasi, identifikasi pengetahuan tentang pengobatan yang direkomendasikan. Tindakan terapeutiknya, berikan dukungan untuk menjalani pengobatan dengan baik dan benar, libatkan keluarga untuk memberikan dukungan kepada pasien selama pengobatan. Terus untuk edukasinya, jelaskan manfaat dan efek samping obat, jelaskan cara penyimpanan dan pembelian kembali dan pemantauan sisa obat, anjurkan memonitor perkembangan efektivitas pengobatan, anjurkan mengkonsumsi obat sesuai indikasi, ajarkan kemampuan melakukan pengobatan mandiri. Selanjutnya untuk discharge planning-nya dengan 5 pilar terkait diabetes mellitus. Yang pertama, edukasi, lakukan diet makanan
yakni pilih makanan rendah lemak atau pilih daging yang tidak berlemak untuk dikonsumsi setiap hari, dan juga kurangi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Misalnya mentega, margarin, minyak, krim, keju, bakon, sosis, ham, es krim, kue atau roti bercita rasa manis. Konsumsi karbohidrat kompleks antara lain nasi, kentang, roti, sereal, kacang polong, sayuran, kacang merah. Tingkatkan konsumsi makanan tinggi serat, vitamin, dan mineral, seperti buah-buahan dan sayuran segar setiap kali makan. Dan berkonsultasilah dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan pengaturan gizi. Yang kedua, olahraga. Lakukan olahraga yang ringan secara bertahap. Tingkatkan aktivitas harian, misalnya menonton televisi tanpa remote, menggunakan tangga daripada eskalator atau lift. Lakukan olahraga seperti jalan-jalan secara teratur setiap hari minimal 30 menit akan lebih baik. Konsultasikan dengan dokter atau perawat sebelum memulai olahraga secara rutin. Tips aman untuk jangan melakukan olahraga jika kadar gula darah di atas 250. Makan 1-2 jam sebelum berolahraga. Minum banyak air sebelum dan sesudah berolahraga. Selanjutnya yang ketiga, pencegahan terhadap komplikasi. Lakukan pemeriksaan komplikasi diabetes secara teratur seperti melakukan pemeriksaan gula darah, HbA1c, darah secara teratur, perawatan kaki secara teratur dan hindari perlukaan, dan pemeriksaan kolesterol darah untuk melihat komplikasi jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, lakukan pemantauan HbA1c atau A1c setiap 3 bulan atau minimal 2 kali setahun. Yang terakhir, lakukan manajemen obat, OHO dan insulin, edukasi pentingnya pemberian insulin secara berkala. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 1. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Sip.